Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke bab yang baru? 6. Iya, ada 2 riwayat. Mihi, maihi, ada 2. 6. Ada 2 riwayat. Situn sitin. Yarmaluna, yarmuluna. Ada 3. Yarmaluna, yarmuluna. Yang satu ada dilupakan. Disamakan aja dengan yang kemarin dikirim di PDF itu. Ya. Punya semua. Iya. Cuma biar ngapalnya seragam itu yang di PDF itu. 6. Baik, kita lanjut ya, bab yang baru. Silakan baca babnya dulu. Mik. Nah, fadhal antum baca. Atau kita baca bareng ya. 6. Qala Nadim rahimahullahu ta'ala linnuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini fal awwal izharu qabla ahrufi lil halki sittin ruttibat fal ta'rifi. Ya, bisa sittin, bisa sittun ya. Kita ulangi. Fal awwal izharu qabla al-ahrufi lil halki sittin aw sittun ruttibat fal ta'rifi. Hamzun fawa'un summa 'ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna 'indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrasum makarriranna wassalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'asrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha sif za sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan zalima. 6. Bab nun sukun dan tanwin. Kita masuk bab yang baru dari pembahasan Manzumah Tuhfatul Atfal. Ya. Sebelum kita memasuki bait selanjutnya pada bab nun sukun dan tanwin, kita bahas dulu judulnya. Ya. Nun sukun dan tanwin. An-nun, ya. Nun, baik. Termasuk dari huruf, ya, termasuk dari bagian dari huruf. Yang mana huruf ini terbagi menjadi 2.
huruf terbagi menjadi dua. Ada huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Baik. Pada modul sudah dituliskan, huruf abjadiyah ini masih terbagi lagi menjadi dua. Huruf abjadiyah masih terbagi menjadi dua, dari wilayah timur dan wilayah barat. Ya. Abjadiyah wilayah timur atau masyrikiyah dan abjadiyah maghribiyah atau wilayah barat. 6. Jadi dulu susunan huruf ya di sisi orang Arab itu dimulai dengan huruf abjadiyah susunannya. Ya. Adapun susunannya berbeda antara wilayah timur dan barat. Nah, awalnya sama ya seperti yang pada tabel abjad, hawaz, hutti, kalamun. Nah, sampai situ. Ya. Ini susunan huruf yang pertama kali. Ya. Kemudian susunan ini dirubah. Ya. Dirubah oleh seorang ulama bernama Nasr bin Asim. Nasr bin Asim dibantu oleh rekannya yang bernama Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar. Ya, sebagian riwayat membacanya Ya'mur, sebagian lagi membacanya Ya'mar. Ya. Jadi dua orang ulama ini, Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, itu mereka mengurutkan, menyusun kembali yang awalnya susunannya adalah abjad, ya hamzah, ba, jim, dal, hawaz, ha, waw, zai, hutti, ha, to, ya dan seterusnya, dirubah susunannya menjadi huruf hijaiyah berdasarkan kesamaan rosemnya. Persamaan apa? Penulisan bentuk hurufnya. A, ba, ta, sa. Ba, ta, sa sama. Yang beda apanya? Titiknya saja. Nah, ini ada fasenya ya. Jadi awalnya itu susunannya abjad, hawaz, terus dirubah oleh Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim menjadi huruf hijaiyah. 6. Namun huruf abjadiyah ini masih dilestarikan oleh sebagian ulama ya. Di antaranya Imam Asy-Syatibi. Ya, nanti akan kita lihat. Dan para ulama ahlu lughah yang lain. Ya. Pada huruf abjadiyah di Masyrikiyah yang wilayah timur ini masih digunakan, masih dilestarikan bahasanya ya. Untuk apa? Untuk kodifikasi bilangan. Ya. Sama kayak bilangan Romawi ya. X itu 10. P itu apa? 5. Ya. V itu 5. Terus apa lagi yang ada? Ada C? Oh ada C ya? Oh gitu ya? Masya Allah. Malah nggak tahu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau yang huruf hijaiyah atau huruf abjadiyah yang masyrikiyah ini itu seperti yang ada pada tabel ya. Abjad, hamzah itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ha itu 5 dan seterusnya. 6. Adapun huruf abjadiyah untuk wilayah barat atau maghribiyah ini yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi ya. Digunakan oleh Imam Asy-Syatibi untuk merumuskan nama-nama imam qiraat. Ya, nanti kalau kita belajar manzum Asy-Syatibi insyaallah kita akan kenal atau kita akan familiar dengan sebutan-sebutan nama ini. Ya. Misalkan dikatakan Zai itu maksudnya kunbul. Ya, Zai itu maksudnya kunbul. Kaf itu Ibnu Amir. Nah, kalau Hafs berapa Hafs? Hafs itu berapa? Ain. Ya. Hafs itu Ain. Ya. Baik. Ini digunakan oleh Imam Syatibi untuk merumuskan nama a'immah al-qiraat. Ya. Itu tadi huruf abjadiyah. Adapun huruf hijaiyah yang tadi disusun ulang oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, ini juga masih dibagi menjadi dua lagi. Huruf hijaiyah. Nah, ada huruf hijaiyah asli
dan ada huruf hijaiyah far'i. Ya. Huruf hijaiyah yang asli dan huruf hijaiyah yang far'i. Kalau yang asli ada berapa? 28 atau 29? 28. 29 kalau ada alif dan hamzah. Ya. 29 kalau ada lam alif dan hamzah. 28 kalau tidak ada apanya? Tidak ada hamzahnya atau ada di dalam alifnya? Ya. 6 itu ala kulli hal 28 atau 29 ya. 29 jika huruf 28 atau 29 sih enaknya? Hah? 28. Yang masyhur 28 atau 29? 28. Iya. Iya karena hamzah dengan alif itu beda ya 29. Ada sedikit mungkin ada yang sudah kenal ya. Kalau huruf jajaran huruf hijaiyah dibagi 2 itu jumlahnya ketemunya berapa? Kalau 28 jadi enak ya 14. Kalau 29 20 24 setengah. Pembulatannya biasanya orang Arab itu ke bawah. 20 apa? Menjadi berapa? Menjadi 14. Dan tahu nggak huruf pada fawati suwar, huruf muqotoah itu jumlahnya berapa? 14. Ya, terkadang hal-hal yang seperti ini yang kebetulan seperti ini kayak nyambung, yaitu keajaiban Al-Qur'an di situ. Ya, huruf fawati suwar itu separuh dikatakan para ulama, separuh dari huruf hijaiyah. Lah kan separuhnya 14 setengah, yaitu pembulatan orang Arab itu ke bawah, bukan ke atas. Nah, kalau orang Indonesia sama benernya. Nah, kalau 28 pas 14. 6. Dan di antara huruf-huruf hijaiyah, huruf hijaiyah kan identik digunakan oleh orang Arab ya. Nah, dalam huruf hijaiyah ini yang selalu ada pada nama orang Arab itu ada berapa huruf, Ustaz? Ustaz Salman? Ada berapa huruf? Tulis, Ustaz. Nah, letak, Pak. Ada kolam. Ada? Belum, lagi dicari. Nah, satakwa. Hudud. Iya. Dalam jajaran huruf hijaiyah ini yang selalu ada ya. Kalau kita perhatikan itu nama-nama orang Arab itu selalu ada salah satu, bisa beberapanya. Itu yang pertama urutlah dari depan. Hamzah. Itu pasti ada. Contoh namanya siapa? Banyak. Nama yang ada hamzahnya siapa?
Ahmad, Ismail, dan seterusnya. Iya boleh pakai alif juga boleh. Nah. Terus ba. Ya. Abdullah, ba Abdurrahman. Ibrahim. Sin. 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 Suada. Nah. Abatasa, jam, jim, ha. Hmm. Hmm. Abatasa, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Hmm. Oh harusnya tadi sa ya, enggak abatasa saja. Apa lagi? Sebelumnya lam. Hmm. Ha. Iya. Mim. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya sudah. Sin, mim, alif, hamzah udah, lam, ain belum? Ah, bukan. Nun sudah? Nun. Nun. Nah, nun. Iya, itu. Percaya nggak percaya, ini adalah huruf yang huruf yang selalu digunakan pada atau ada di huruf hijaiyah yang digunakan oleh orang Arab. Disingkat dan ada singkatannya ini hurufnya. Dalam sebuah kalimat yang luar biasa. Disingkat, Ustaz. Tulis singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Silakan dianalisa. Semua nama ya orang Arab itu pasti ada unsur dari nama atau huruf tersebut yang kita singkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba, sin, mim, sudah ada semua di situ? Nah, jazakumullah khairan. Itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah asli. Nah. Ya. Pada huruf hijaiyah ada dua tadi, huruf hijaiyah asli dan far'i. Sekarang kita akan bahas, walaupun sudah pernah kita bahas lagi. Semoga ada tambahan faedah yang lain. Huruf hijaiyah yang far'i. Nah. Ada berapa? Di situ ada berapa? 8. Apa yang pertama? Hamzah musahalah. Hamzah yang dibaca tashil, diringankan. Nah. Ya, ini asalnya sebagian umat Rasulullah SAW ya disebutkan bahwasanya ada umat Rasulullah yang hidup di daerah pinggiran, ya, di pedesaan. Ya. Itu mereka kalau mengucapkan hamzah itu dengan kuat, tahqiq, jelas sifat syiddah dan jaharnya kuat. Nah, tapi beda nanti di umat yang di tengah kota, yang dia bahasanya sudah bercampur dengan orang-orang yang masuk ke dalam kota, itu mereka cara ngomongnya berbeda. Biasanya lebih pelan. Kalau yang di desa itu ngomongnya cepet, ya. Tapi kalau yang di kota itu ngomongnya pelan. Nah, khusus pada hamzahnya ini sudah terkontaminasi, nggak sekuat yang ada di desa. Jadi kalau umat yang di daerah di kota ini sebagiannya itu membaca hamzahnya itu dengan diringankan. Ya, dengan diringankan atau istilah dalam tajwidnya disebut hamzah musahalah. Hamzah yang dibaca dengan ringan. Ya.
Cara bacanya gimana? Nah, pada hamzah musahalah, ya, hamzah yang dibaca ringan atau hamzah baina-baina, itu ada dua cara membacanya. Ya. Yang pertama diucapkan, ini yang pertama, cara yang pertama, diucapkan antara hamzah dengan harokat huruf semisalnya. Ya, misalkan hamzah fathah berarti A. Berarti semisal dengan alif. A. Antara hamzah dengan A. Berarti bacanya A. Menjadi A. Nah, ini yang cara yang pertama. A. Ai. Ya, antara hamzah dengan harokat kasroh. Ai. Au. Aunab biukum dibaca aunab biukum. Aiza dibaca aiza. Nah, itu. Anzartahum. Ya, jadi ini cara yang pertama, antara hamzah dengan harokat yang semisal. Cara yang kedua dimaksud hamzah baina-baina, yaitu antara hamzah dengan yang makhrajnya semisal. Yang makhrajnya semisal dengan hamzah huruf apa? Ha. Berarti antara hamzah dengan ha. Menjadi a. Ya. Ai. Au. Enggak sampai h. Bukan aha, enggak. Mendekati h. Kalau tadi gitu ya. Kalau tahqiq berarti a. Nah, itu. Nah. Tapi cara yang kedua ini ya oleh para ahlul ada, para ulama ahlul ada yang sering bertalaki, ya, itu sedikit ada kritikan, ya, ada perbincangan di situ. Tapi kalau yang cara pertama nggak ada kritikan. Nah, jadi kalau dikatakan mana yang muqaddam, mana yang dikedepankan adalah yang pertama. Boleh nggak yang A? Boleh, karena itu pun ada riwayatnya. Baik. Nah, kita lihat pada ayat terkait pada pembahasan. Silakan mic-nya sudah dibaca. Di halaman berapa di situ? Ayat-ayat terkait pada pembahasan. Kalau di kitab di halaman 40, kalau di modul halaman berapa? Ya, silakan. Al-Baqarah ayat 5. Tadi mic-nya siapa? Silakan dibaca. Iya, di situ ada Al-Baqarah ayat 5. Nah, fadhal. Iya, tahqiq saja. Iya. Iya. Fokus pada lafaz a'anzartahum, ya, a'anzartahum. Ya. Di situ ada perubahan huruf hamzah. Ya, perubahan huruf hamzah, karena hamzah ini tadinya huruf asli. Huruf hijaiyah asli. Mana yang berubah? Pada riwayat Qalun, ya. Ini contoh saja ya, ini contoh salah satunya di riwayat Qalun. Itu hamzah yang pertama berubah, hamzah yang keduanya pun juga berubah. Baik. Kita melebar sedikit, bahwasanya hamzah yang tadi kita bahas
sebagai huruf far'iyah, di sini hamzah juga terkenal atau dikenal terjadinya ada perubahan atau disebut hamzah mughayyar. Hamzah yang berubah pengucapannya dikarenakan beberapa sebab. Ini hamzah mughayyar. Ya. Hamzah mughayyar ini ada berapa? Ada 5. Ya, antum bisa tulis. Hamzah yang berubah cara pengucapannya itu menjadi ada 5. Nah, yang pertama dengan tashil tadi, ya, dengan tashil, yaitu dengan meringankan bacaan hamzah atau membacanya baina. Tashil baina. Ini yang pertama, tadi udah kita jelaskan. Yang kedua, hamzah mughayyar karena sebab an-naql. Naql, perpindahan. Apa itu naql? Secara mudahnya adalah memindahkan harokat hamzah, ke huruf sukun yang sebelumnya. Ya, anda ulangin. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya, kemudian hamzahnya dihapus atau digugurkan atau dihilangkan atau tidak dibaca. Memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya, kemudian hamzahnya dihapus atau digugurkan. Contoh pada lafadz qad aflaha. Qad sukun dalnya. Aflaha hamzahnya berharokat fathah. Dipindahkan harokat hamzahnya ke huruf sukun sebelumnya. Menjadinya apa? Qoda. Kemudian hamzahnya dihapus, nggak usah dibaca. Jadi qad aflaha. Tergambar gak? Wal ard. Lamnya berharokat fathah. Hamzahnya hilang. Wal ard. Ya, seperti itu. Ada gak naql dari Hafs? Ada gak naql pada riwayat Hafs? Hah? Bi'sal ismu itu naql? Atau bukan? Insya Allah nanti ada pembahasannya. Simpan dulu. Hamzah mughayyar yang ketiga. Tadi tashil, 2 naql, 3 al-ibdal. Ibdal adalah merubah hamzah yang kedua. Nah, jadi nanti kalau ada pertemuan 2 hamzah, ini yang kedua. Merubah hamzah yang kedua menjadi huruf mad. Ya, ibdal itu merubah hamzah yang kedua menjadi huruf mad. Huruf mad yang mana? Huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama atau harokat huruf sebelumnya. Nah, ini ibdal. Merubah hamzah yang kedua menjadi huruf mad. Huruf madnya yang sesuai dengan harokat hamzah atau huruf sebelumnya. Ya. Itu apa? Al-ibdal. Ini kita bahasnya hamzah mughayyar ya, bukan ibdal secara umum.
Yang keempat, setelah tashil, nakal, ibdal, ya hamzah mughayyar yang sebab yang keempat yaitu al-isqat. Isqata, saqata, isqata. Isqat ini menggugurkan, ya, menggugurkan hamzah atau tidak membaca, tidak dibaca, dihapus hamzahnya. Misalkan pada lafaz ja'a bertemu dengan ahadun. Ja'a ahadun. Ya, sebagian qabilah sulit membaca dua hamzah. Ja'a ahadun, berat. Ya, maka diiskot hamzah yang berapa? Yang pertama. Yang diiskot hamzah yang pertama. Jadi gimana? Ahadun. Ya, hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Ja'anya dihapus. Ja'a hamzah yang pertama dihapus menjadi ahadun. Nah. Hah? Boleh di riwayat yang lain. Nah, pada riwayat lain. Hah? Sulit, ya. Yang mana itu? Iya kayak gitu ya. Ya berat ya, ahadun ya. Iya. 6. Ya, makanya di sebagian riwayat ya itu diiskot. Diiskot. Digugurkan. Baik. Yang kelima, hamzah mughayyar yang kelima yaitu al-idkhal. Al-idkhal. Dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Alif. Ya. Jadi memasukkan satu alif setelah hamzah. Ya, memasukkan satu alif, menambahkan satu alif. Jadi dibaca mad. Nah, itu 5 hamzah mughayyar ya. 5 bentuk hamzah mughayyar. Kembali kepada contoh tadi di surat Al-Baqarah ayat 5, a'anzartahum afan. Di sini ada 2 perubahan. Yang pertama hamzah yang pertama yaitu dia dengan al-idkhal. Berarti apa? Ditambah satu alif. Kemudian hamzah yang kedua menjadi hamzah musahalah, hamzah yang ditashilkan. Jadi dibaca sawa'un 'alaihim anzartahum. Nah, itu. A-nya yang pertama dipanjangkan satu alif, kemudian hamzah yang kedua ditashilkan anzartahum. Itu riwayatnya Qalun salah satunya. Qalun an-Nafi. Baik. Kalau pada Hafs an-Asim ada enggak? Nah, silakan. Mik. Baca surat Al-An'am selanjutnya. Ayat 143. Naam. Pada lafaz qul a'azzakarain, ya, yang semisal dengannya adalah qul a'allah atau a'al-ana, ya.
Ini ada dua hamzah. Yang pertama hamzah istifham, yang kedua dengan hamzah wasal. Nah, kul a'adzakarain, ya, pada riwayat Hafs an Asim pada bacaan kita ini dia punya dua wajah. Punya dua cara membaca. Yang pertama seperti yang tadi kita dengar, ya, dibaca dengan ibdal. Dibaca dengan apa? Ibdal. Apa itu tadi ibdal? Merubah hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua berarti yang mana? Alif lamnya, ya, hamzah wasolnya. Menjadi apa? Menjadi huruf mat. Huruf matnya apa yang dipilih? Alif, karena dia sesuai dengan harokat hamzah sebelumnya. Ya, jadi itu proses berubahnya menjadi alif, menjadi huruf mat karena terjadi proses ibdal. Ya, hamzahnya hamzah mughayyar karena sebab ibdal. Ini wajah pertama dengan al-ibdal. Jadi kalau ditanya pada lafadz a'adzakaroin bisa dengan berapa cara? Sebutkan yang pertama adalah al-ibdal. Ya, bukan dengan mad lazim. Jadi ya kalau dibilang salah bukan salah tetapi kurang tepat. Karena disebutkan adalah dengan cara apa? Bukan panjangnya berapa, ya. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara al-ibdal. Ini disebutkan di seluruh buku tajwid, ya. Itu lafadz a'adzakaroin, a'al-ana, a'allah. Cara wajah yang pertama yaitu dengan wajah al-ibdal. Nah, ini harus paham. Jadi dibaca gimana ibdalnya? Yaitu tadi dirubah. Kemudian berapa panjangnya? Karena ada huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid maka dihukumi lazim. Qul a'adzakaroin, ya, seperti tadi. Taib. Kemudian wajah yang kedua, tadi yang pertama adalah al-ibdal. Wajah yang kedua adalah dengan at-tashil. Ya. Dengan tashil baina-baina, dengan hamzah musahalah. Gimana cara bacanya? Kul a'adzakaroin, a'adzakaroin. Itu tadi kalau pakai mazhab yang pertama. Kalau yang mazhab yang kedua dengan mendekati ha, kul a'adzakaroin, a'adzakaroin dan a'adzakaroin. Nah. Baik, silakan dicoba. Dari kul a'adzakaroin. Ya. Ini dengan cara apa? Al-ibdal. Kemudian dengan at-tasil. Baik, kita baca bersama-sama ya dengan cara al-ibdal. Qul a'adzakaroin. Silakan. Dengan tasil, cara yang kedua, yang antara hamzah dengan harokat semisalnya. Qul a'adzakaroin. Qul a'adzakaroin. Bedanya nggak ada naber, ya. Kalau tadi qul a'adzakaroin pada huruf zalnya ada nabernya. Tapi ketika tasil nggak ada nabernya. Qul a'adzakaroin, bukan qul a'adzakaroin. Nah, sekali lagi. Qul a'adzakaroin. Kemudian tasil yang antara hamzah dengan ha. Qul a'adzakaroin. 6. Qul Allah. Qul Allah. Qul Allah. Baik, kemudian yang al-ana. Al-an.
Al-an. Al-an. 6 ya. Jadi pada Thariq Syatibiyah, Hawasan Nasim pada Thariq Syatibiyah, ini pada bab a'adz-dzakarain ya. Ya, a'adz-dzakarain masuk di dalamnya al-ana dan Allah itu dibaca dua wajah. Wajahan yang pertama dengan ibdal dan yang kedua dengan tasil. Hah? Syatibiyah, ya. Syatibiyah. Thaibah juga mayoritas juga ada dua wajah, ada yang salah satunya. Ya, untuk tarik yang lain banyak juga yang dua wajah, ada juga yang salah satunya. Hawas, kita bicara hawas. Boleh dibaca dua. Boleh dibaca dua. Dan biasanya kalau pas tahamul ada, pas pengambilan sanad, guru minta dengan dua wajah tersebut. Ya, membaca dengan dua wajah tersebut. Ya. Baik, selesai hamzah musahalah. Nah, kedua alif mumalah. Alif mumalah atau imalah. Ya, imalah yang di sini yang kita bahas adalah posisinya sebagai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah far'iyah, yaitu alif yang dibaca imalah. 6. Sebelum kita bahas imalah ya. Imalah ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Imalah kubro dan imalah sugro. Imalah yang besar dan imalah yang kecil. Nyam. Kalau imalah yang kubro, ya ini harokatnya sudah condong ke iya. Sudah condong ke iya. Dibaca ke e. Ya. Kalau ibarat sugro yang kecil itu antara dengan antara dengan ya. Atau yang dikenal dengan sebutan taklil. Taklil. Nah. Ya. Imalah. Kalau yang disebut sebagai ahlul imalah di dalam ilmu qiraat ya. Siapa? Hamzah dan Al-Kisai ya. Hamzah dan Al-Kisai ini yang disebut ahlul imalah. Bacaannya banyak banget imalahnya. Nah. Banyak dibaca imalah. Ya, salah satu kaidahnya membaca alif apa? Maksurah ya. Dengan imalah. Wadduha dibaca wadduhe. Itu untuk Hamzah dan Al-Kisai. Tapi untuk taklil, untuk warsh ya. Kalau yang disebut ahlu taklil itu hanya satu. Itu warsh. Warsh an-Nafi. Wadduha wadduhe wadduhe wadduha al-fathah wadduhe at-taklil wadduhe imalah. Duha duhe duhe ya, jadi antum harus bisa bedakan. Yang sekarang masyhur itu banyakan qiraatnya siapa? Warsh ya. Orang-orang sepuh dulu ya itu senang baca riwayatnya warsh. Itu bukan wadduhe tapi wadduhe ya, antara dengan Nah, wadduhe wallaili idza saje, bukan saje antara dengan Nah, ya, antara dengan Nah, ya. Ahlu imalah, kalau tadi dia membaca dengan imalah,
pada huruf alif yang bengkok ya, kecuali di 5 kata. Apa saja? Hatta ila lada ala zaka. Hatta ila lada ala zaka. Ya, walaupun ditulis dengan alif maksura atau iya, tidak dibaca hatte, enggak. Hatta tetap hatta. Ila enggak ditulis, enggak dibaca ile. Lada, lade enggak, lada tetap. Ala tetap ala. Zaka, zaka. Nah, kecuali 5 kata ini. Ini ahlul imalah. Ya. Adapun ahlul taklil, warsh itu hanya membaca imalah di satu tempat saja. Toha dibaca taihe. Udah, itu aja. Selebihnya dibaca taklil. Selebihnya dibaca taklil. Abu Amr, Syu'bah, ya itu ada imalahnya cuma sedikit, ya nggak terlalu banyak. Hafs gimana? Ada nggak bacaan imalahnya? Ada. Kita lihat pada pembahasan ayat-ayat pada pembahasan yang terkait pada pembahasan di surat Hud ayat 41. Silakan mic-nya mana? Ustaz Taufik. Boleh dibaca? Surat halaman 42, surat Hud ayat 41. Cek 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 cek. Nah, barakallahu fikum. Bismillahi majraiha wa mursaha. Nah, antum perhatikan di sini, ya. Yang ada tandanya pada huruf apa? Pada huruf ro. Sementara yang kita bahas adalah alif mumalah. Mana alif mumalahnya? Iya, setelahnya ada alif kecil itu ya. Itu alif yang tidak tertulis dalam rosem. Kelihatan? Itu ada alif yang tidak tertulis pada rosem. Itulah alif mumalah. Sementara huruf ro itu tandanya adalah harokat imalah. Ya, antum bedakan mana yang harokat imalah dan alif mumalah. Ya, yang kita bahas adalah alif mumalahnya. Sementara yang pada ro itu adalah harokat imalah. Iya. Pada riwayat Hafs, ya, Hafs an Asim Tariq Syatibiyah, lafad Bismillahi majreha dibaca dengan imalah pada ro dan alif, begitu. Pada ro dan alif. Nah, ro-nya adalah harokatnya dan alif adalah hurufnya yang imalah. Nah, kalau untuk riwayat yang lain seperti riwayatnya Syu'bah, alifnya berubah menjadi alif yang asli. Bismillahi mujroha, mujroha wa mursaha. Dengan mendomakan huruf mim. Mujroha. Ya. 6. Kita lihat perbandingannya supaya kita paham mana yang huruf imalah, alif imalah dan harokat imalah. Silakan Ustaz Eko dibaca surat berikutnya. Suratul An'am ayat 76-77.
Baik, barakallahu fik. Ya. Antum perhatikan di lafadz ro'a. Pada lafadz ro'a. Ya. Ada dua tempat di sini, ro'a kaukaba dan ro'al qamar. Ya. Kita bandingkan pada bacaannya Syu'bah. Setiap lafadz ro'a itu dibaca dengan imalah pada huruf ro dan hamzah dan alif. Ro, hamzah dan alif dibaca imalah ketika waqaf. Coba perhatikan ketika waqaf, Syu'bah membacanya gimana? Falamma janna alaihi lailu re'e. Nah itu. Ketika waqaf. Ketika waqaf. Ini kita bahas ketika waqaf dulu. Ya, sama juga di yang bawah falamma ra'al qamar, kalau waqaf gimana? Falamma re'e. Ya, imalah pada ro, hamzah dan alif. Maksudnya apa? Ro dan hamzah ini harokatnya imalah. Tapi pada alifnya dia hurufnya huruf alif mumalah. Gitu. Kenapa enggak kita katakan alifnya harokat imalah? Karena alif tidak pernah bisa berharokat. Itu sebabnya. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Jadi enggak ada alif berharokat imalah, enggak ada. Maka dia berubah menjadi huruf far'i, alif mumalah. Ya, itu kalau waqaf, ya. Enggak berubah arti. Maksudnya kalau berubah arti gimana maksudnya? Ro'a dengan re'e gitu? Enggak. Kenapa? Berubah enggak? Nah, enggak berubah kan? Iya. Itu mudahnya kayak gitu ya. Mudahnya gitulah. Jah itu kayak gitu. Dialek bukan dialog. Ya. Itu kalau waqaf. Kalau wasol gimana? Nah, kalau wasol perhatikan. Kalau setelah lafadz ro'a ada huruf yang berharokat. Kaukaba hurufnya berharokat. Kaf berharokat fathah. Ya. Maka dibaca tetap sama seperti waqafnya, yaitu dengan imalah ro, hamzah dan alif mumalah. Jadi baca gimana? Falamma janna alaihi lailu re'e kaukaba. Re'e kaukaba. Ini kalau setelahnya huruf berharokat. Tapi kalau setelahnya ro'a itu ada huruf yang sukun, nah, ada huruf yang sukun, maka yang imalah tinggal harokat pada ro saja. Sementara hamzah menjadi fathah harokatnya dan alif menjadi alif asli, bukan alif mumalah. Jadi bacanya gimana? Falamma re'al qamar, re'al qamar. Bukan re'el qamar, tapi re'al qamar. Nah, ini jadi yang berharokat imalah, ro berharokat imalah, hamzahnya harokat fathah, alifnya menjadi alif asliyah, bukan alif mumalah lagi. Nah itu. Ini salah satu contoh penerapan pada alif mumalah. 6. Contoh ayat berikutnya, silakan Ustaz Ridwan. Ali Imran ayat 3. Ali Imran. Nazzala 'alaikal kitab. Enggak ada di situ? Ya ditambahin. Naam. Wa anzala at-taurata wal injil, ya at-taurah ya. Ini di sebagian qiraah ya, itu dibaca dengan huruf far'i tetapi dengan taklil, dengan
imalah yang sugro. Nah, at-taurah dibaca at-taurih. Nah, wa anzalat taurata wal injil. At-taurih bukan at-taurih, tapi at-taurih. Itu. Nah, jelas ya? Jadi alif mumalah pada at-taurah itu alifnya yang berubah menjadi alif mumalah tetapi dia yang sugro, at-taurih. Nah. Baik. Selesai pada alif mumalah. Sekarang pada huruf far'i yang ketiga, zai ishmam. Zai ishmam. Zai yang bercampur dengan sod. Ya, zai yang bercampur dengan sod atau sod yang bercampur dengan zai. Maksudnya bagaimana? Zai ini kemasukan sifat dari sod. Ya. Zai dan sod makhrajnya sama? Sama. Tetapi sifatnya berbeda. Apa yang tidak dimiliki zai? Sama punya sofir. Zai punya sofir, sod punya sofir. Yang tidak punya adalah isti'la dan idbaknya. Jadi kemasukan sifat isti'la dan idbak dari huruf sod. Jadi dibaca zi. Za, asalnya za, zi, zu menjadi zi. Za. Za. Zu. Zi. Nah. Taib. Kemasukan sifat dari huruf sod ya, bercampur dengan huruf sod. Ya. Contohnya pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya. As-sirat untuk kiranya hamzah dibaca menggunakan zai ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas zi. Nah, ditebalkan. Berubah maknanya? Enggak berubah, sama. As-sirata dengan sod, as-sirata dengan sin dan az-zirata dengan zai ishmam. Tidak ada yang berubah maknanya. Nah, walaupun yang paling afshah ya, menurut penduduk Hijaz, menurut orang Quraisy itu yang menggunakan sin, ya, menggunakan huruf sin. Tapi di sini ditulislah huruf sod karena memang rasm ini adalah tauqifi. Ya, menggunakan as-sirata dengan sod. Nah. Yang keempat dari huruf hijaiyah far'iyah. Yaitu ya ishmam. Ya ishmam. Apa itu ishmam? Apa itu ishmam? Isyarat untuk memonyongkan bibir. Isyaratul idgham. Dan dhamma ini identik dengan huruf waw. Ya. Dhamma ini takdirnya dengan huruf waw. Jadi bisa dikatakan ya ishmam ini ya yang bercampur dengan huruf waw. Atau juga ya yang bercampur dengan isyarat mengucapkan huruf waw. Iya. Sebagian ahli ada membagi ishmam ini, ya ishmam maksudnya, huruf far'iyah ini, ya ishmam ini secara umumnya menjadi dua, tapi nanti kalau di total ada tiga. Ya. Kita lihat. Yang pertama, ya ishmam yang dikenal dengan al-ifroz. Ifroz. Ifrozan. Yaitu mencampur bacaan ya, bacaan huruf ya dengan huruf waw. Namun kadar huruf wawnya lebih sedikit daripada huruf ya-nya.
Ya, contoh waqila dicampur dengan huruf waw, tapi wawnya lebih sedikit dari ya-nya. Waqila. Ini namanya al-ifraz. Ya, al-ifraz. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan asyuyu'a. Asyuyu'a ini bacaan ya ismam, ya bercampur dengan waw, tapi ya-nya lebih banyak atau ya-nya lebih sedikit. Nah, jadi kebalikan yang tadi. Jadi waw-nya lebih banyak. Waqila dibaca waquwila. Waghidal ma wa ghuwidal ma wa ghuwidal ma wa quwila. Tadi waqila wa quwila. Nah, yang pertama al-ifraz, yang kedua dengan asyuyu'a. 6. Ya, ini bacanya Hisham, Al-Kisai dan Ruwais, ya. Hisham, Al-Kisai dan Ruwais. Nah, kemudian yang ketiga ya ismam, ini yang bercampur dengan isyaratnya saja. Contohnya pada lafaz siat dibaca dengan isyarat. Siat, siat, siat. Bukan suiat, bukan juga suiat, tapi siat. Nah, ya. Itu ya ismam. Nanti akan kita jumpai di beberapa qiraat. Iya. Yang hampir semisal dengan itu, ya, pada bacaannya Abu Ja'far, ya, lil malaikatis judu, lil malaikati usjudu, ya. Itu yang bercampur bukan ya-nya tapi kasrohnya, lil malaikati, kemudian dibaca dengan ismam. Bacanya kemana? Lil malaikati usjudu, lil malaikati usjudu, gitu. 6. Baik, tapi alhamdulillah Imam Masim belum aman. Nanti kalau pas lagi enggak dilewati itu, ya, enggak ada itu. Kita hanya kenalan dulu, ya. Ya ismam. Ya ismam. Kemudian yang kelima alif mufakhomah. Huruf hijaiyah yang kelima yaitu alif yang dibaca tafkhim. Alif mufakhomah, alif yang dibaca tebal. Tafkhim. Ya. Ada enggak di riwayat Hafs an Asim? Banyak. Ketika alif berjejer dengan huruf-huruf tebal, maka alif yang asalnya sifatnya, makanya kalau dikatakan bagaimana sifat huruf pada alif, ini ulama berbeda pendapat, ya. Ya. Sekarang misalkan tanya, alif itu punya sifat apa saja? Alif hamz atau jahar? Jahar, alasannya karena bukan hasau syakhsun sakat. Alif itu syiddah, bainah atau rokhwah? Hah? Selain ajid, kotin, bakat, dan lin umar, berarti rokhwah. 3. Alif itu istifal atau istilah? Istifal, alasannya karena
Khusol doktin kil. Terus ada murid yang kritis. Ustadz, bukannya istifal itu huruf tipis ya? Tapi kenapa pada lafaz qola alifnya jadi tebal? Bukan qala. Gitu. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya alif itu istifal, alasannya bukan khusol doktin kil. Alif itu infitah, alasannya bukan sodotozo. Nah, ini sebagian pendapat. Tapi ana lebih cenderung bahwasanya alif itu ketika ditanya sifatnya, jawabannya adalah sifat dari alif mengikuti huruf sebelumnya. Nah, itu. Jadi tergantung huruf sebelum alif itu apa. Kalau huruf sebelumnya sod, alifnya berubah menjadi alif mufakhomah, alif yang tafkhim, alif yang tebal. Itu. Dia punya sifat yang baru, yaitu tafkhim. Kenapa tidak dikatakan isti'la? Karena isti'la itu melekat, sementara tafkhim itu, oh ya, fadl. Ya, karena tafkhim tarkik itu sifat aridoh. Terkadang ada, terkadang tidak ada, ya. Jadi di sini disebut alif mufakhomah. Ya. 6. 6 yaitu alam yang 6 yaitu lam taglid atau lam yang dibaca tebal, mughalladhah. Lam yang dibaca tebal. Ya. Ada nggak di riwayat kita? Ada. Ketika lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah sebelumnya huruf berharokat fathah atau dhammah. Nah. Adapun di qiraat yang lain, qiraatnya Warsh misalkan, ya, as-shalah dibaca as-solo. Solo itu lam taklid. Ya. 6. Lam yang dibaca taklid, lam yang dibaca tebal. Taib. 7 dan 8 nun dan mim mukhfah. Ini satu pembahasan. Nun yang dibaca selain idhar dan mim yang dibaca selain idhar. Ya. Ini huruf qariyah yang ke-7 dan 8. Ya. Nun asalnya dibaca an, in, un, jelas idhar. Ketika dibaca selain idhar, itulah yang disebut sebagai huruf nun mukhfah atau mim mukhfah ketika dibaca selain izhar. Iya. Hurufnya sama, bacanya, bunyi bacanya berbeda. Maka sebagian ulama mengeluarkan atau memisahkan dari huruf hijaiyah yang asli menjadi yang far'i. Taib. Catatannya yaitu adalah ketika antum merubah huruf dalam bacaan Al-Quran ya, dari huruf hijaiyah asli ke far'i atau sebaliknya, far'i ke asli, itu menjadi lahan ya. Itu menjadi lahan. Antum pada riwayat Hafs dibaca tahqiq. Tiba-tiba antum membaca antum menjadi tashil. Ini menjadi lahan ya. Walaupun lahannya tidak sampai ke lahan jali ya. Tidak sampai ke lahan jali. Tapi di sini menyelisih dari kaidah periwayatan. Di lahannya khafi. Naam, wallahu a'lam bishawab.